Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahida dari Prodi Tadris Matematika semester 3. Pada video ini saya akan menjawab kisi-kisi ujian akhir semester mata kuliah Geometri Analitik Bidang, di mana soalnya ini berjumlah 47 dari 9 bab. Langsung saja kita masuk pada pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan struktur materi yang telah dipelajari secara sistematis, terstruktur, dan komprehensif pada mata kuliah Geometri Analitik Bidang. Nah, dalam mata kuliah Geometri Analitik Bidang, kita telah mempelajari 9 bab, di mana pada bab pertama ada pendahuluan. Dalam bab pendahuluan ini kita mempelajari 4 subbab. Yang pertama ada refleksi bergeometri, kemudian kedudukan geometri analitik bidang dalam mata kuliah dasar, kemudian ada sejarah geometri, dan yang keempat ada peta konsep geometri analitik bidang. Kemudian pada bab kedua ada sistem koordinat kartesius. Dalam sistem koordinat kartesius kita mempelajari 3 subbab, yaitu yang pertama hierarki pernyataan matematika, kemudian yang kedua ada sistem koordinat kartesius, kemudian yang ketiga ada sistem koordinat kartesius dalam tinjauan GeoGebra. Kemudian masuk pada bab ketiga, yaitu titik, garis, dan bidang. Nah, dalam titik, garis, dan bidang kita mempelajari 8 subbab, yaitu yang pertama titik, garis, hubungan titik, garis, hubungan titik, gradien, dan garis, kemudian kedudukan titik terhadap garis, kemudian sudut antara dua garis lurus, hubungan antara dua garis, bidang, eksplorasi titik, garis, dan bidang pada GeoGebra. Kemudian masuk pada bab keempat, yaitu lingkaran. Nah, di dalam bab lingkaran kita mempelajari definisi dan unsur-unsur lingkaran, lingkaran sebagai irisan kerucut, persamaan lingkaran, kedudukan titik terhadap lingkaran, jarak maksimum dan minimum titik terhadap lingkaran, kedudukan garis terhadap lingkaran, garis singgung lingkaran, kuasa suatu titik terhadap lingkaran. Kemudian di bab kelima itu ada parabola. Di dalam bab parabola kita mempelajari parabola sebagai irisan kerucut, kemudian definisi parabola dan unsur-unsur parabola, persamaan parabola standar, persamaan parabola tak standar, kemudian kedudukan titik terhadap parabola, kedudukan garis terhadap parabola, garis singgung parabola, kemudian mengeksplorasi parabola dalam tinjauan GeoGebra. Nah, selanjutnya ada bab keenam, yaitu elips. Nah, di dalam bab elips kita mempelajari elips sebagai irisan kerucut, kemudian definisi elips dan persamaan dasar elips. Kemudian ada klasifikasi jenis-jenis elips, kedudukan elips kedudukan titik terhadap elips, kemudian kedudukan garis terhadap elips, persamaan garis singgung elips, dan tinjauan elips pada GeoGebra. Selanjutnya bab ketujuh ada hiperbola. Dalam bab hiperbola kita mempelajari hiperbola sebagai irisan kerucut, definisi parabola dan definisi hiperbola dan unsur-unsur hiperbola, kemudian persamaan hiperbola standar, persamaan hiperbola tak standar tipe 1, dan persamaan parabola tak standar tipe 2. Kemudian ada juga kedudukan titik terhadap hiperbola, kedudukan garis terhadap hiperbola, kemudian meninjau hiperbola dalam GeoGebra. Kemudian bab ke-8 ada persamaan parametrik. Dalam persamaan parametrik kita mempelajari yaitu pendahuluan persamaan parametrik. Persamaan parametrik pada fungsi linear. Kemudian ada persamaan parametrik pada irisan kerucut. Kemudian ada persamaan parametrik panjang kurva bidang. Selanjutnya kita masuk pada bab ke-9, yaitu irisan kerucut dalam tinjauan budaya lokal, di mana subbabnya yaitu tinjauan irisan kerucut pada budaya lokal.
Kemudian ada lingkaran dalam budaya lokal. Selanjutnya parabola dalam budaya lokal, elips dalam budaya lokal, hiperbola dalam budaya lokal. Nah, itulah tadi struktur materi yang telah dipelajari dalam geometri analitik bidang. Selanjutnya kita masuk pada pertanyaan yang kedua, yaitu jelaskan bagaimana kedudukan geometri analitik bidang terhadap mata kuliah dasar lainnya seperti aljabar dan kalkulus. Hubungan antara geometri dengan kalkulus dan aljabar yang dimaksudkan adalah untuk melihat kesinambungan antara cabang matematika yang telah dikaji mendalam dalam mata kuliah dasar sebelumnya. Adapun mata kuliah dasar yang pertama yaitu kalkulus. Nah, kalkulus ini adalah salah satu mata kuliah yang menjadi pondasi awal terhadap konstruksi materi geometri analitik bidang. Dalam mempelajari geometri analitik bidang ini, kalkulus telah memberi pemahaman konsep tentang pemahaman konsep sistem bilangan dan sistem koordinat, penyelesaian persamaan dan pertidaksamaan, serta pemahaman tentang konsep relasi dan fungsi. Adapun kontribusi kalkulus dalam pelajaran geometri analitik bidang yaitu yang pertama, keterpaduan sistem bilangan real dan sistem koordinat menjadi wadah dalam mengilustrasikan dan memvisualisasikan konsep-konsep geometris seperti konsep titik, garis, dan bidang, khususnya dalam ruang berdimensi 2. Kemudian yang kedua, dalam geometri analitik bidang kita menjumpai berbagai jenis persamaan standar dan tak standar yang secara bersamaan mempresentasikan objek-objek geometris tertentu. Selanjutnya, kalkulus juga membekali kita tentang konsep relasi dan fungsi. Relasi yang dinyatakan sebagai aturan yang memetakan anggota-anggota dari himpunan tertentu yang dikenal dengan himpunan daerah asal ke dalam anggota-anggota himpunan lain yang dikenal dengan daerah hasil. Kemudian sedangkan fungsi secara spesifik sebagai bagian dari relasi yang memetakan setiap anggota daerah asal ke tepat satu anggota himpunan daerah hasil. Nah, relasi dan fungsi ini menjadi dasar penyajian suatu persamaan dalam grafik pada sistem koordinat ataupun sebaliknya dengan parameter-parameter tertentu. Kemudian kemudian yang keempat itu kajian aplikasi turunan juga sangat erat kaitannya dengan dalam geometri analitik bidang. Pendalaman fungsi pada aplikasi turunan yang mengkaji tentang titik kritis, nilai ekstrim, titik maksimum, titik minimum, atau titik belok, serta kemonotonan dan kecekungan suatu fungsi yang divalidasi dalam suatu grafik menjadi parameter-parameter tertentu dalam objek-objek irisan tertentu. Nah, kemudian irisan kerucut dan representasi parametrik dari suatu kurva pada bidang bersama dengan koordinat polar. Selanjutnya pada mata kuliah dasar yang kedua yaitu aljabar. Nah, telaah aljabar diterapkan dalam mengoperasikan titik-titik koordinat sebagai cabang ilmu matematika. Dalam geometri analitik bidang, aljabar diterapkan dalam mengoperasikan titik-titik koordinat. Aljabar menjadi dasar dalam kajian penggunaan simbol-simbol matematis dan seperangkat aturan yang dimanipulasi untuk melihat hubungan antara simbol. Contohnya simbol operator dasar matematika seperti tambah, kurang, kali, bagi. Kemudian ada simbol operator relasional dasar, yaitu sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari, atau sama dengan, lebih dari, atau sama dengan. Nah, dalam menghubungkan sifat antar simbol, misal menggunakan huruf untuk mewakili angka, memungkinkan adanya
memungkinkan adanya keumuman sifat tanpa memperhatikan angka-angka yang digunakan. Nah, inilah yang disebut dengan persamaan atau pertidaksamaan. Adapun kajian aljabar dalam geometri yaitu yang pertama penentuan jarak antara titik menggunakan konsep panjang vektor. Demikian halnya dengan panjang suatu segmen garis. Kemudian yang kedua, dalam penggambaran grafik pada suatu sistem koordinat melibatkan atau mempresentasikan suatu persamaan. Dengan ini kita dapat melihat kajian geometri lebih komprehensif, yaitu dengan mengintegrasikan konsep-konsep aljabar dengan grafik. Nah, selanjutnya kontribusi aljabar dalam geometri analitik bidang yaitu kita dapat menjumpai dalam mengkonstruksi garis, bidang, dan irisan-irisan kerucut melalui definisi dan representasi geometrinya. Nah, maka kita dapat mengkonstruksi representasi aljabarnya dengan mudah. Selanjutnya, pada irisan kerucut berupa lingkaran, parabola, elips, dan hiperbola, pengkajiannya tidak hanya dilakukan pada aspek grafik saja, namun juga ditekankan pada aspek aljabarnya dan sejumlah pengkajian analitis untuk membuktikan ataupun menunjukkan suatu persamaan tertentu. Nah, selanjutnya kajian persamaan akan kita jumpai pada penentuan kedudukan titik, garis, dan bidang satu sama lain. Selanjutnya masuk pada pertanyaan yang ketiga, yaitu jelaskan apa itu sistem koordinat, bagaimana pembentukannya, dan bagaimana pemanfaatannya dalam geometri analitik bidang. Jadi, awal mula pembentukan sistem koordinat ini berasal dari bilangan real, di mana seperti yang kita ketahui bahwa bilangan real ini adalah bilangan yang anggotanya sangat banyak, sehingga kita tidak bisa menyebutkannya satu persatu. Bahkan dari interval min 1 sampai 1 itu mustahil untuk kita sebutkan semuanya. Ya, jadi untuk menyajikan sistem bilangan real ini kita butuh penyajian khusus. Nah, untuk menyajikan sistem bilangan real ada 3 bentuk. Yang pertama ada bentuk interval, kemudian kita juga bisa menyajikannya dalam bentuk himpunan, dan kita juga bisa menyajikannya dalam bentuk garis bilangan. Nah, kemudian dari bentuk penyajian garis bilangan, inilah yang mengantarkan seorang ilmuwan matematika asal Prancis yang bernama René Descartes dalam menemukan sistem koordinat. Jadi dia mengkombinasikan 2 garis bilangan yang tegak lurus dan saling berpotongan. Jadi modelnya seperti ini sistem koordinat. Nah, di mana yang horizontal itu merupakan sumbu X atau disebut dengan apsis, kemudian yang vertikal disebut dengan sumbu Y atau ordinat. Nah, dari sistem koordinat tersebut terbentuklah 4 kuadran, di mana wilayahnya yaitu plus plus, min plus, kemudian min min, dan plus min. Nah, dari situlah terbentuk sistem koordinat. Nah, mengapa kita menggunakan sistem koordinat kartesius? Karena dalam sistem koordinat kartesius menggabungkan antara bentuk secara visual dan aljabarnya berupa sistem bilangan real. Nah, adapun manfaatnya menggunakan sistem koordinat kartesius yaitu kita bisa mengetahui posisi suatu objek, bukan hanya letaknya tapi juga nilainya, dia berada di titik mana. Kemudian kita juga bisa menghitung suatu fungsi, dan kita juga bisa mengetahui atau menghitung panjang suatu garis.
Selanjutnya, pertanyaan yang keempat yaitu sebutkan apa saja bentuk-bentuk pernyataan dalam matematika. Jadi, dalam matematika ada beberapa pernyataan yaitu diantaranya yang pertama itu ada aksioma. Nah, aksioma ini merupakan salah satu pernyataan yang diterima sebagai suatu kebenaran dan bersifat umum. Kemudian ada definisi, yaitu pernyataan yang dapat dibuat dengan konsep yang tidak terdefinisi atau konsep yang telah terdefinisi sebelumnya. Kemudian ada postulat. Nah, postulat ini adalah suatu pernyataan yang telah disepakati kebenarannya tanpa perlu dibuktikan lagi. Kemudian ada proposisi. Nah, proposisi adalah suatu hubungan yang logis antara dua konsep. Kemudian ada teorema. Teorema yaitu suatu pernyataan matematika yang masih memerlukan pembuktian. Selanjutnya ada lemma. Lemma adalah suatu teorema sederhana yang mana kita pergunakan sebagai hasil antara pembuktian teorema lainnya. Kemudian ada corollary, adalah sebuah proposisi yang mana secara langsung kita peroleh dari teorema yang sudah dibuktikan sebelumnya. Kemudian ada konjektur. Nah, yang terakhir ini ada konjektur, yaitu suatu pernyataan yang kebenarannya tidak atau bahkan belum diketahui. Nah, itulah tadi beberapa pernyataan dalam matematika. Selanjutnya kita masuk pada pertanyaan yang kelima, yaitu sebutkan tokoh-tokoh dalam peradaban Islam yang berperan dalam sejarah perkembangan ilmu geometri. Nah, adapun tokoh-tokoh yang berperan dalam tokoh-tokoh dalam peradaban Islam yaitu yang pertama ada Al-Khawarizmi, kemudian yang kedua ada Tabit Ibnu Qurra, yang ketiga ada Ibnu Masnur Ibnu Ali Ibnu Irak, kemudian yang keempat ada Abu Raiha Al-Biruni, kemudian yang terakhir ada Ibnu Al-Hatam. Nah, itulah tadi beberapa tokoh peradaban Islam. Selanjutnya kita masuk pada pertanyaan yang keenam, yaitu jelaskan apa yang Anda ketahui mengenai GeoGebra. Jadi sama seperti bidang matematika lainnya, geometri analitik bidang ini juga memiliki konsep yang abstrak, sehingga dosen pengampu kami memperkenalkan GeoGebra dengan tujuan untuk memudahkan kami dalam mempelajari geometri analitik bidang ini, dan terbukti ternyata geometri analitik bidang ini ternyata benar-benar mempermudah kita dalam melakukan proses pembelajaran. Contohnya pada misal kita ingin menghitung panjang garis, nah kita tinggal memasukkan dua titik koordinat kita input. Nah, kemudian dari situlah terbentuk garis. Nah, tanpa menghitung dengan menggunakan rumus, kita langsung mengetahui berapa panjang garis tersebut dengan melihat di tampilan aljabarnya. Jadi kita tidak perlu bersusah payah menghitungnya karena dia sudah langsung muncul di tampilan aljabarnya. Nah, itu tadi yang pemahaman saya mengenai GeoGebra. Selanjutnya kita masuk pada bab yang kedua, yaitu titik, garis, dan bidang. Jadi titik adalah sesuatu yang tidak punya bagian, sesuatu yang punya posisi tapi tidak mempunyai dimensi. Kemudian garis adalah himpunan titik-titik, atau bisa juga disebut garis adalah sesuatu yang tidak mempunyai panjang, sesuatu yang mempunyai panjang tapi tidak memiliki lebar.
Nah, kemudian bidang. Bidang adalah himpunan titik yang memiliki ukuran panjang dan luas sehingga dikatakan dua dimensi. Selanjutnya kita masuk pada pertanyaan yang kedua dalam bab titik, garis, dan bidang, yaitu jelaskan pembentukan rumusan jarak antara dua titik dan bagaimana hubungannya dengan panjang garis. Jadi dalam menentukan rumus panjang garis, yaitu kita buat dulu ini garisnya dengan dua titik seperti ini sehingga terbentuklah satu garis. Nah, kemudian bagaimana cara menghitung panjang garis ini? Nah, kita buat garis di sini sehingga membentuklah sebuah segitiga seperti ini. Sehingga terbentuk segitiga. Nah, kemudian dari segitiga ini untuk mencari panjangnya ini kita menggunakan teorema Pythagoras. Nah, di sini kan titiknya x1, y1, kemudian di sini x2, y2. Untuk menentukan panjang garisnya berarti panjangnya ini dikuadratkan ditambah panjangnya ini dikuadratkan sehingga akan menghasilkan panjangnya yang ini. Jadi x2 dikurang x1 dikurang x1 kuadrat tambah y2 kurang y1 kuadrat sama dengan panjangnya garis ini, panjang jarak antar dua titik. Kemudian bagaimana hubungannya dengan panjang garis? Sebenarnya cara mencari rumus antara jarak antar dua titik dengan panjang garis itu sama, karena panjang garis ini terbentuk dari dua titik, jadi rumusannya itu sama. Selanjutnya kita masuk pada pertanyaan yang ketiga, yaitu jelaskan apa saja bentuk persamaan dasar pada garis lurus. Jadi dalam persamaan garis lurus ini ada dua bentuk. Yang pertama yaitu y sama dengan mx tambah c, di mana y dan x ini adalah bentuknya seperti ini. Y sama dengan mx tambah c. Nah, seperti ini, di mana y dan x ini merupakan variabel. Nah, y ini adalah variabel terikat, sedangkan x adalah variabel bebas. Jadi nilai y ini tergantung dari nilai x. Kemudian m ini dikenal sebagai koefisien atau juga gradien atau kemiringan. Nah, kemudian c-nya ini dikenal dengan konstanta atau dikenal dengan konstanta. Nah, c juga ini menentukan nilai dari y. Jadi kenapa ini terikat? Karena hasilnya ini berpatokan pada yang di sebelah sini. Nah, apabila persamaan ini saya substitusi nilai, misal y sama dengan 2x tambah 1. Seperti ini, berarti gradiennya itu sama dengan 2 karena m-nya sama dengan 2. Nah, kemudian bentuk yang ini y sama dengan 2x tambah 1 dapat diubah menjadi 2x kurang y tambah 1 sama dengan 0. Nah, seperti ini. Apabila bentuknya diubah menjadi seperti ini, maka persamaannya menjadi AX tambah BY tambah C sama dengan 0. AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Jadi dalam persamaan garis lurus itu ada dua persamaan. Yang pertama Y sama dengan MX tambah C, kemudian yang kedua yaitu AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Nah, itulah tadi persamaan garis lurus. Selanjutnya kita masuk pada pertanyaan yang
keempat yaitu jelaskan apa saja kedudukan titik terhadap garis. Jadi kedudukan titik terhadap garis itu ada dua. Yang pertama itu titik yang dilalui garis. Nah, titik yang dilalui garis itu jaraknya titik dengan, berarti jarak antara titik dengan garis itu sama dengan 0. Kemudian ada titik yang tidak dilalui garis. Nah, jarak antara titik dengan garis ini kan tidak dilalui garis, berarti dia berada di luar garis. Nah, jaraknya titik ke garis itu, maka itulah panjangnya. Nah, ya itulah tadi, berarti ada dua kedudukan titik terhadap garis. Yang pertama dilalui garis dan yang kedua tidak dilalui garis. Kemudian yang kelima, pertanyaan kelima yaitu jelaskan konsep bagaimana pembentukan jarak terdekat antara titik dengan garis. Jadi misal kita diberikan satu persamaan garis. Nah, persamaan ini kita ubah menjadi persamaan umum, yaitu AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita buat lagi satu persamaan garis. Jadi terdapat dua persamaan garis. Nah, kemudian kita tentukan titik potongnya. Nah, dari persamaan garis, kedua persamaan itu kita tentukan titik potongnya di mana. Nah, kemudian kita tentukan nilai titik potongnya, yang mana X1, yang mana X2, yang mana Y1, dan yang mana Y2. Nah, jarak antara titik dengan titik potong ini, titik potong yang dihasilkan. Nah, kemudian dihitung menggunakan jarak antara dua titik, yaitu D sama dengan akar X2 kurang X1 kuadrat tambah Y2 kurang Y1 kuadrat. Nah, itulah konsep pembentukan jarak terdekat dan garis. Selanjutnya masuk pada pertanyaan yang keenam, yaitu jelaskan kedudukan garis lurus dengan garis lurus lainnya. Jadi hubungan antara dua garis atau hubungan antara garis lurus dengan garis lainnya yaitu ada 4 kemungkinan yang dapat dihasilkan, yaitu garis yang sejajar. Contohnya seperti ini. Nah, seperti ini. Ini contohnya garis sejajar. Nah, garis sejajar ini bagaimanapun panjangnya, dia tidak akan pernah berpotongan. Jadi jaraknya ini ke sini akan selalu sama. Jadi dia tidak akan pernah memotong. Nah, kemudian yang kedua itu garis yang berhimpit. Nah, jadi garis yang berhimpit itu seperti ini. Jadi dia berada dalam satu tempat, meskipun kelihatannya ini satu garis, tapi sebenarnya di sini ada dua garis karena dia berhimpit. Nah, kemudian yang ketiga itu ada garis yang saling berpotongan. Nah, ini dia saling memotong satu sama lain. Kemudian yang terakhir itu ada garis yang tegak lurus. Nah, seperti ini disebut dengan garis tegak lurus. Nah, itulah tadi hubungan antara suatu garis dengan garis lainnya. Selanjutnya kita masuk pada bab ketiga, yaitu irisan kerucut lingkaran. Nah, di mana pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan definisi lingkaran. Jadi, lingkaran didefinisikan sebagai tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap sebuah titik tertentu. Maksudnya seperti ini. Nah, ini kan merupakan titik-titik yang berjarak sama. Nah, titiknya, misalnya kita mengambil titik di sini. Nah, titiknya ini ke sini sama dengan jaraknya dari titik sini ke sini itu sama dengan jarak dari titik sini ke sini. Nah, misalnya seperti itu. Jadi atau bisa juga disebut jarak titik fokus ke sini sama dengan jaraknya titik fokus ini ke sini. Nah, jadi itu adalah definisi dari lingkaran.
Selanjutnya kita masuk pada pertanyaan yang kedua, yaitu dari definisi lingkaran, kira-kira bagaimana dasar pembentukan persamaannya. Jadi untuk pembentukan persamaan lingkaran, yaitu ini ada sebuah lingkaran, di mana lingkaran ini berpusat di titik 0,0. Nah, kemudian di sini ada garis, kita buat garis. Nah, garis ini digunakan untuk mencari persamaannya. Nah, kan di sini ada garis. Kemudian kita buat garis ini menjadi sebuah segitiga. Segitiga seperti ini. Nah, sehingga untuk mencari panjang dari garis ini kita menggunakan teorema Pythagoras. Jadi anggaplah misalnya di sini adalah sumbu X. Di sini sumbu X, kemudian di sini itu sumbu Y. Kemudian di sini ada kemudian ini titiknya ini di titik koordinatnya ini di X, Y. Nah, di sini yang garisnya tadi ini kita beri simbol R, jari-jari. Seperti ini. R, kemudian untuk tingginya yang ini kita beri simbol Y. Nah, kemudian untuk yang ini kita beri X. Nah, setelah dibuat segitiga ini, maka kita menggunakan rumus teorema Pythagoras. Jadi, untuk mencari R-nya, untuk mencari panjang R, berarti rumusnya yaitu X kuadrat ditambah R kuadrat sama dengan R kuadrat. Maka, sehingga terbentuklah persamaan lingkaran. Jadi, persamaannya yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, terbentuklah rumus dari persamaan lingkaran. Nah, itulah tadi dasar pembentukan persamaannya. Selanjutnya kita masuk pada pertanyaan yang ketiga, yaitu sebutkan unsur-unsur di dalam lingkaran dan bagaimana hubungan antar unsur yang ada. Jadi di dalam lingkaran itu ada yang disebut dengan titik pusat. Biasanya titik pusat ini disimbolkan dengan P, yang ini. Kemudian ada juga disebut dengan jari-jari. Nah, jari-jari ini adalah garis yang jaraknya itu dari titik pusat ke titik yang ada di lingkaran, di lengkungan lingkaran ini. Jadi misal kita menarik titik dari titik pusat ke sini, maka ini disebut dengan jari-jari. Kemudian apabila kita nah, ini juga dari sini ke sini itu jari-jari. Nah, apabila kita apabila kita meneruskan garis ini sehingga lingkaran ini terbelah dua, maka itulah yang disebut dengan diameter. Jadi sama halnya diameter ini adalah 2 kali jari-jari, atau jari-jari ini sama dengan 1/2 dari diameter. Nah, selanjutnya selain diameter dan jari-jari, ada juga disebut dengan busur. Nah, busur ini adalah garis lengkungan pada lengkungan lingkaran yang menghubungkan antara dua titik di lingkaran tersebut. Jadi yang lengkungan ini merupakan busur. Nah, kemudian busur lingkaran ini yang diapit oleh 2 buah jari-jari yang berpotongan di titik pusat
akan membentuk sebuah juring lingkaran. Jadi yang di sini daerah yang diarsir ini merupakan juring lingkaran. Kemudian apabila kita membuat satu garis lagi, nanti penggarismu. Nah, apabila kita membuat garis lagi seperti ini, nah ini disebut dengan tali busur. Oke, ini disebut dengan tali busur. Nah, ini busurnya. Oke. Misal di sini titiknya EF. Nah, ini merupakan busur EF. Nah, kemudian ini tali busurnya. Seperti itu. Nah, kemudian apabila daerah di dalam busur ini diarsir seperti ini, nah daerah yang di dalamnya ini, daerah yang diarsir ini disebut dengan tembereng. Oke, jadi inilah tadi beberapa unsur-unsur yang ada di dalam lingkaran dan bagaimana hubungannya dengan unsur yang lainnya. Selanjutnya kita masuk pada pertanyaan yang keempat, yaitu sebutkan jenis-jenis lingkaran berdasarkan kedudukan titik pusat serta bagaimana bentuk persamaan dasar lingkaran. Berdasarkan titik pusatnya, lingkaran ini dibagi menjadi dua, yaitu lingkaran yang berpusat di titik 0,0 dan lingkaran yang berpusat di alfa, beta. Nah, ini untuk lingkaran yang berpusat di titik 0,0. Nah, untuk persamaannya kita buat dulu garis seperti ini. Kita buat jari-jarinya untuk menghitung persamaannya. Kemudian kita membuat segitiga. Dari garis ini kita buat segitiga seperti ini. Seperti ini. Kemudian di sini merupakan R-nya. Di sini X dan di sini Y. Nah, ketika bentuknya sudah seperti ini, maka kita bisa menghitung panjang R ini dengan menggunakan teorema Pitagoras. Nah, di mana teorema Pitagoras yaitu R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, ini merupakan teorema Pitagoras. Jadi, untuk menghitung panjang R, maka X kuadrat ini ditambah Y kuadrat, maka akan menghasilkan R kuadrat. Nah, sehingga persamaan lingkaran itu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, terbentuklah persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, kemudian untuk persamaan lingkaran yang berpusat di alfa, beta itu seperti ini. Dia tidak tepat di titik alfa, beta, tetapi dia tidak berada di titik 0,0, tetapi dia berada di titik A, B. Jadi titik pusatnya itu A, B. Nah, kemudian di titik ini kita beri juga titik T, di mana koordinatnya yaitu X, Y. Nah, sama seperti tadi, kita buat jari-jari, kemudian kita buat segitiga untuk menghitung panjangnya. Nah, jadi ini sudah ada sebuah segitiga. Nah, untuk menghitung panjangnya ini, kita menggunakan rumus teorema Pitagoras, sama seperti tadi. Jadi, untuk mencari panjangnya berarti garis yang di sini dikuadratkan tambah garis yang di sini dikuadratkan akan menghasilkan garis yang
ada di sini. Nah, di sini nilainya X dikurang A. Mengapa nilainya X dikurang A? Karena dari panjang titik di sini ke sini itu merupakan panjang X. Kemudian dari titik sini ke sini itu merupakan panjang A. Jadi untuk menghitung panjang garis yang ada di sini, panjang garis ini, maka X dikurang A. Kemudian begitupun yang ada di sebelah sini, ini merupakan panjang garis Y, kemudian yang ini merupakan panjang garis B. Sehingga untuk panjang yang garis di sini adalah Y dikurang B. Nah, sehingga persamaannya menjadi X dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Sehingga terbentuklah persamaan lingkaran yang berpusat di alfa, beta, yaitu X dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, itulah tadi persamaan lingkaran berdasarkan titik pusatnya, di mana ada yang berpusat di titik 0,0 dan ada yang berpusat di A, B. Selanjutnya kita masuk pada pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan yang kelima. Bagaimana konsep pembentukan rumusan kedudukan titik terhadap lingkaran dari tinjauan geometri dan aljabarnya? Untuk kedudukan titik terhadap lingkaran itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, titik yang berada di dalam lingkaran seperti ini. Maka persamaannya yaitu X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat kurang dari R kuadrat. Jadi untuk aljabarnya itu dia kurang. Kemudian untuk persamaan yang kedua yaitu titik yang berada tepat di lingkaran. Jadi titiknya seperti ini. Kemudian untuk persamaannya yaitu X kuadrat ditambah Y1 kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini. Kemudian untuk persamaan yang ketiga yaitu titik yang berada di luar lingkaran. Nah, untuk persamaannya X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat lebih besar dari R kuadrat. Jadi kalau titiknya di dalam berarti dia kurang dari. Kalau titiknya pas di lingkaran, berada di lingkaran berarti dia sama dengan, dan jika titiknya di luar berarti dia lebih besar daripada R2. Oke, itulah tadi kedudukan titik terhadap lingkaran. Selanjutnya kita masuk pada pertanyaan yang keenam, yaitu bagaimana kedudukan garis terhadap lingkaran dari segi tinjauan geometri dan aljabarnya. Jadi untuk kedudukan garis itu juga ada 3, ada garis yang memotong lingkaran, ada garis yang menyinggung lingkaran, dan ada garis yang tidak memotong atau tidak menyinggung lingkaran. Untuk aljabarnya seperti ini, persamaannya yaitu D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Nah, ini untuk persamaannya. Kemudian untuk garisnya, nah ini merupakan garis yang menyinggung lingkaran, berarti D-nya sama dengan 0. D-nya sama dengan 0. Kemudian untuk garis yang memotong lingkaran, berarti yang ini berarti D-nya lebih besar dari 0. Seperti ini. Kemudian untuk yang berada di luar lingkaran, berarti D-nya kurang dari 0. Nah, seperti ini. Ini merupakan kedudukan garis terhadap lingkaran. Selanjutnya, kita masuk pada pertanyaan yang ketujuh, yaitu jelaskan apa yang dimaksud titik singgung dan garis singgung lingkaran dan bagaimana bentuk persamaan
atau rumusan mencari titik singgung dan garis singgung lingkaran. Jadi, titik singgung lingkaran bisa dipahami sebagai titik pertemuan atau titik persekutuan antara garis lurus dengan lingkaran. Sedangkan garis singgung lingkaran adalah garis yang memotong lingkaran tepat di satu titik atau satu pertemuan atau satu persekutuan antara satu garis lurus dengan lingkaran. Selanjutnya kita masuk pada bab keempat, yaitu irisan kerucut pada parabola. Langsung saja pada pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan definisi parabola. Jadi parabola didefinisikan sebagai kumpulan titik-titik yang mempunyai jarak yang sama terhadap satu garis tertentu. Nah, titik ini dikenal dengan titik sebagai titik ordinat, sebagai koordinat titik fokus, sedangkan garis tertentu yang dimaksud adalah garis direktrix. Jadi jarak antara ini ke sini sama dengan jarak antara ini ke sini. Selanjutnya kita masuk pada pertanyaan yang kedua, yaitu sebutkan unsur-unsur dalam parabola dan bagaimana hubungan antar unsur yang ada. Jadi di dalam parabola itu ada yang disebut dengan titik fokus, yang ini, dimana ini titik disebut dengan titik F. Kemudian ada titik puncak, yang ini. Kemudian ada garis direktrix, ini. Kemudian ada lintasan parabola. Nah, kemudian ada sumbu simetri, ini. Nah, dimana jarak antara ini ke sini sama dengan jarak dari sini ke sini. Selanjutnya kita masuk pada pertanyaan yang ketiga, yaitu dari definisi parabola, bagaimana dasar dan konsep pembentukan persamaannya. Nah, seperti yang diketahui bahwa parabola yaitu jarak antara suatu titik ke titik fokus itu sama dengan jarak antara suatu titik ke garis direktrix. Jadi untuk persamaannya kita buat dulu suatu titik, kemudian kita tarik ke garis direktrix dan kita tarik juga ke titik fokus. Nah, sehingga untuk di mana di sini ada titik, jadi di sini ada titik V, titik fokus, kemudian di sini ada titik G, kemudian di sini ada titik E. Nah, jarak antara titik sini ke sini sama dengan jarak antara sini ke sini, sehingga untuk persamaannya yaitu EF sama dengan EG. Selanjutnya kita masuk pada soal yang keempat, yaitu sebutkan jenis-jenis parabola berdasarkan kedudukan titik pusat dan serta bagaimana bentuk persamaan dasar parabola. Jadi jenis-jenis parabola ini ada dua. Yang pertama parabola yang standar dan parabola yang tak standar. Untuk parabola yang standar yaitu parabola yang berpusat di titik 0,0. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, kemudian untuk persamaannya seperti yang kita ketahui bahwa definisi parabola yaitu panjang dari suatu titik ke titik fokus sama dengan panjang dari suatu titik ke titik garis direktrix. Jadi untuk persamaannya EF sama dengan EG. Nah, ini kemudian nilai EF-nya yaitu untuk mencari EF-nya maka kita menggunakan rumus teorema Pythagoras, sehingga di sini menjadi akar X dikurang P kuadrat. Nah, X dikurang P kuadrat ini berasal dari sini, di mana dari sini ke sini merupakan X, kemudian dari sini ke sini merupakan P. Jadi di sini ada segitiga. Nah, jarak dari sini ke sini merupakan X, kemudian jarak dari sini ke sini merupakan P. Jadi untuk panjangnya yaitu X dikurang P. Jadi dari sini ke sini itu P, dari sini ke sini itu X.
Nah, kemudian ditambah Y. Nah, jarak dari sini ke sini merupakan dari sini merupakan Y. Nah, kemudian untuk EG-nya yaitu X ditambah P. Nah, X dari sini ke sini merupakan panjang X, kemudian dari sini ke sini merupakan P. Jadi, untuk garis EG yaitu X ditambah P. Nah, ini kemudian kedua ruas dikuadratkan. Sehingga untuk yang ini karena di sini akar kuadrat, jadi akar dan kuadrat yang di sininya hilang. Nah, sehingga jadilah X dikurang P dikali X dikurang P tambah Y kuadrat sama dengan, nah ya ini X ditambah P kuadrat diuraikan sehingga X ditambah P kuadrat dikali X ditambah P kuadrat. Nah, selanjutnya di sini kita kali, yaitu X dikali X kuadrat, kemudian X dikali X kuadrat, P min P dikali X min 2. Nah, kemudian ini diselesaikan. Nah, nah setelah itu X-nya dicoret, kemudian yang ini X-nya dicoret, kemudian ini 2P-nya juga habis. Jadi yang tersisa yaitu di sini sisa Y kuadrat, kemudian ini dipindah ruaskan ke sini sehingga menjadi 4PX. Nah, itu untuk persamaannya. Nah, selain bentuk horizontal ke kiri, ada juga bentuk yang horizontal ke kanan. Seperti ini. Horizontal ke kanan, yaitu persamaannya Y kuadrat sama dengan min 4PX. Kemudian ada vertikal ke atas, persamaannya X kuadrat sama dengan 4PX. Kemudian ada horizontal ada vertikal ke bawah, yaitu persamaannya X kuadrat sama dengan 4PX. Nah, untuk parabola yang vertikal itu persamaannya Y sama dengan, sedangkan untuk parabola yang horizontal persamaannya yaitu Y kuadrat, sedangkan untuk parabola yang vertikal maka persamaannya yaitu X kuadrat. Nah, ini tadi merupakan parabola yang standar. Sedangkan untuk parabola tak standar yaitu parabola yang pusatnya tidak di titik 0,0 atau di alfa, beta. Nah, seperti ini titik puncaknya berada di alfa, beta, bukan di titik 0,0. Nah, untuk persamaannya sama dengan yang tadi, cuma bedanya ini X-nya dikurang B, kemudian X-nya dikurang A. Nah, persamaannya tadi hampir sama, cuma ini Y-nya dikurang B, kemudian X-nya dikurang A. Nah, seperti ini. Nah, itulah tadi persamaannya. Selanjutnya kita masuk pada soal yang kelima, yaitu bagaimana kedudukan titik terhadap parabola dari tinjauan geometri dan aljabarnya. Nah, untuk kedudukan titik terhadap lingkaran, di sini ada terbagi juga menjadi 3 jenis. Ada untuk persamaan X kuadrat dikurang 4PY kurang dari 0, itu titiknya berada di dalam, seperti ini. Nah, kemudian untuk persamaan X kuadrat dikurang 4PY sama dengan 0, berarti titiknya tetap tepat di lintasan parabola. Kemudian yang ketiga yaitu untuk X kuadrat dikurang 4PY lebih besar dari 0, maka titiknya itu di luar dari parabola, seperti ini. Nah, kemudian kita masuk pada soal yang ke-6. Pertanyaan yang ke-6 yaitu bagaimana kedudukan garis terhadap parabola dari segi tinjauan geometri dan aljabarnya. Untuk kedudukan garis terhadap parabola itu persamaannya D-nya sama dengan 16 PM kuadrat ditambah PC. Nah, untuk kedudukan garisnya terbagi 3 juga, ada yang memotong lingkaran seperti ini,
dimana D-nya itu lebih besar dari 0, kemudian ada yang menyinggung lingkaran seperti ini. Nah, ini D-nya sama dengan 0, kemudian ada yang tidak memotong atau tidak menyinggung seperti ini. Nah, ini D-nya kurang dari 0. Nah, itulah tadi pertanyaan pada irisan kerucut parabola. Selanjutnya kita masuk pada irisan kerucut elips. Langsung saja kita masuk pada pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan definisi elips. Jadi elips didefinisikan sebagai suatu himpunan titik-titik jika diambil dari dari sembarang titik dan dengan dua titik fokus, yaitu F1 dan F2 yang berada di luar himpunan titik elips, maka jumlah jarak antara titik sembarang dengan kedua titik fokus tersebut akan selalu sama dengan jumlah jarak titik sembarang terhadap kedua titik fokus tersebut. Selanjutnya kita masuk pada pertanyaan yang kedua, yaitu sebutkan unsur-unsur di dalam elips dan bagaimana hubungan antar unsur yang ada. Jadi di dalam elips itu ada yang disebut dengan titik fokus, ada titik pusat, ada sumbu mayor dan sumbu minor, ada sumbu utama, ada titik puncak, ada ratus rectum, dan ada garis direktris, yaitu merupakan unsur-unsur yang ada di dalam elips. Kemudian masuk pada pertanyaan yang ketiga, dari definisi elips, bagaimana dasar dan konsep pembentukan persamaannya. Jadi untuk persamaan elips yaitu AX kuadrat ditambah BY kuadrat ditambah CX tambah DY tambah E sama dengan 0. Nah, jika A-nya kurang dari B, maka bisa diketahui bahwa elips tersebut horizontal. Kemudian jika A-nya kurang dari B, maka elips tersebut vertikal. Selanjutnya kita masuk pada pertanyaan yang keempat, yaitu sebutkan jenis-jenis elips berdasarkan kedudukan titik pusat dan berdasarkan sumbu utamanya, serta bagaimana bentuk persamaan dasar lingkaran. Jadi, jenis-jenis elips berdasarkan titik pusat yaitu ada dua, ada yang standar dan ada yang tidak standar. Untuk yang standar persamaannya yaitu X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Kemudian untuk yang tak standar persamaannya yaitu X dikurang A kuadrat per A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Kemudian untuk elips yang vertikal dan standar yaitu X kuadrat per B kuadrat ditambah Y kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Sedangkan untuk yang tak standar, persamaannya yaitu X dikurang A kuadrat per B kuadrat tambah Y dikurang B kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Nah, itulah tadi kedudukan jenis-jenis elips berdasarkan kedudukan titik pusatnya. Selanjutnya kita masuk pada pertanyaan yang kelima, yaitu bagaimana kedudukan titik terhadap elips ditinjau dari geometri dan aljabarnya. Nah, untuk kedudukan titik terhadap elips itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada di dalam elips seperti ini, di mana persamaannya yaitu X kuadrat per A kuadrat. Persamaannya yaitu X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat lebih kecil dari 1. Seperti ini. Kemudian untuk yang berada di lingkaran, tepat di elips, di garis elipsnya, persamaannya yaitu X kuadrat per A kuadrat tambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Jadi dia sama dengan 1. Kemudian untuk kedudukan titik yang ketiga, dia berada di luar elips. Persamaannya yaitu X kuadrat per
A kuadrat tambah Y kuadrat per B kuadrat lebih besar dari 1. Nah, inilah 3 kedudukan titik terhadap elips. Kemudian kita masuk pada pertanyaan yang ke-6, yaitu bagaimana kedudukan garis terhadap elips dari segi tinjauan geometri dan aljabarnya. Nah, untuk kedudukan garis dibagi juga menjadi 3, yaitu garis yang memotong elips seperti ini, dan ini untuk persamaannya yaitu D sama dengan 4A kuadrat kali B kuadrat dikali A kuadrat M kuadrat ditambah B kuadrat kurang C kuadrat. Nah, jika garis memotong elips, maka D-nya itu kurang dari 0. Sedangkan untuk garis yang menyinggung elips, maka D-nya sama dengan 0. Kemudian untuk yang tidak memotong atau tidak menyinggung elips, maka D-nya itu kurang dari 0, seperti ini. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang ke-7, yaitu jelaskan apa yang dimaksud titik singgung dan garis singgung elips, dan bagaimana bentuk persamaan atau rumusan untuk mencari titik singgung dan garis singgung. Nah, titik singgung elips bisa dipahami sebagai titik singgung pertemuan atau titik persekutuan antara garis lurus dengan elips. Kemudian garis singgung adalah garis yang memotong elips tepat di satu titik atau satu pertemuan atau satu persekutuan antara satu garis lurus dengan elips. Kemudian untuk persamaan garis singgungnya yaitu X1 kali X per A kuadrat ditambah Y1 kali Y per B kuadrat sama dengan 1. Nah, itu untuk garis singgung yang standar. Kemudian yang untuk garis singgung, persamaan garis singgung yang tak standar yaitu X1 dikurang A dikali X kurang A per A kuadrat ditambah Y1 kurang B Y kurang B Y kurang B per B kuadrat sama dengan 1. Nah, itulah tadi pertanyaan untuk bab irisan kerucut pada elips. Selanjutnya kita masuk pada bab selanjutnya, yaitu irisan kerucut hiperbola. Jadi pada soal yang pertama yaitu jelaskan definisi hiperbola, kedudukan titik yang bagaimana. Jadi hiperbola didefinisikan sebagai kumpulan titik-titik yang selisih jarak antara titik tetap atau titik fokus dengan garis direktrix selalu sama atau konstan. Nah, hiperbola juga bisa dikatakan sebagai himpunan semua titik yang selisih jaraknya terhadap dua titik fokus selalu sama, yaitu 2A. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, yaitu sebutkan unsur-unsur di dalam hiperbola. Jadi di dalam hiperbola itu ada beberapa unsur, yaitu ada titik pusat, ada titik fokus, ada titik puncak, ada nilai eksentrisitas, dan ada latus rectum. Selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu dari definisi hiperbola, bagaimana dasar dan konsep pembentukan persamaannya. Jadi seperti pada definisi bahwa selisih jarak antara titik tetap atau titik fokus dengan garis direktrix selalu sama atau konsisten. Jadi untuk persamaannya yaitu panjang D1 dikurang panjang D2 sama dengan 2A. Selanjutnya kita masuk pada pertanyaan yang keempat, yaitu sebutkan jenis-jenis hiperbola berdasarkan kedudukan titik pusat dan berdasarkan serta bagaimana bentuk persamaan dasar lingkaran. Jadi untuk persamaan hiperbola ini dibagi menjadi dua, yaitu hiperbola standar dan hiperbola tidak standar.
Nah, untuk persamaan hiperbola standar yang berpusat di 0,0, persamaannya yaitu x kuadrat per a kuadrat dikurang y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Kemudian itu untuk bentuk horizontal, sedangkan untuk bentuk vertikalnya yaitu x kuadrat per b kuadrat dikurang y kuadrat per a kuadrat sama dengan min 1. Nah, kemudian untuk yang tidak standar atau berpusat di A, B, maka persamaannya yaitu untuk persamaan tipe 1 yaitu persamaannya yaitu x dikurang h kuadrat per a kuadrat dikurang y dikurang k kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Untuk persamaan tak standar tipe 2, persamaannya yaitu M1X dikurang L1Y tambah N2 kuadrat per A kuadrat akar N1 kuadrat tambah L1 kuadrat dikuadratkan. Nah, kemudian dikurang L1X ditambah N1Y tambah N1 kuadrat per B kuadrat akar L1 kuadrat tambah N1 kuadrat sama dengan 1. Nah, itulah tadi bentuk persamaan hiperbola. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, bagaimana kedudukan titik hiperbola dari tinjauan geometri dan aljabarnya? Untuk kedudukan titiknya sama seperti bentuk-bentuk yang lainnya. Hiperbola juga mempunyai 3 kedudukan titik, yaitu ada yang di dalam hiperbola, di mana persamaannya yaitu x kuadrat per a kuadrat dikurang y kuadrat per b kuadrat lebih besar dari 1. Itu untuk yang di dalam. Sedangkan untuk yang tepat di hiperbola, maka persamaannya x kuadrat per a kuadrat dikurang y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Kemudian untuk yang di luar hiperbola, persamaannya yaitu x kuadrat tambah a kuadrat sama dengan y kuadrat per b kuadrat kurang dari 1. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan yang ke-6, bagaimana kedudukan garis terhadap hiperbola dari segi tinjauan geometri dan aljabarnya? Nah, untuk persamaan garis hiperbola yaitu D-nya sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Nah, untuk garis yang memotong hiperbola, maka D-nya lebih besar dari 0. Kemudian untuk yang menyinggung hiperbola, maka D-nya sama dengan 0. Dan untuk yang tidak memotong hiperbola, maka D-nya kurang dari 0. Selanjutnya masuk pada pertanyaan yang ke-7, yaitu jelaskan apa yang dimaksud titik singgung dan garis singgung hiperbola, dan bagaimana bentuk persamaan atau rumusan mencari titik singgung dan garis singgung lingkaran. Jadi, titik singgung bisa dipahami sebagai titik pertemuan atau titik persekutuan antara garis lurus dengan hiperbola. Kemudian, garis singgung hiperbola adalah garis yang memotong parabola tepat di satu titik atau satu pertemuan atau satu persekutuan antara satu garis lurus dengan hiperbola. Kemudian, untuk persamaan garis singgungnya yaitu Y sama dengan MX akar A kuadrat M kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, ya itulah tadi penjelasan tentang irisan kerucut hiperbola. Selanjutnya kita masuk pada bab terakhir, yaitu persamaan parametrik. Nah, untuk pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan landasan utama persamaan parametrik dalam topik geometri analitik bidang. Jadi kita telah mengenal apa yang mendasari penggunaan sistem koordinat kartesius dalam kajian geometri analitik bidang. Nah, unsur-unsur seperti titik, garis, segmen, poligon, polyline, ataupun ruang 3 dimensi, kedudukannya tidak dapat diidentifikasi tanpa adanya sistem koordinat.
Nah, selain kedudukannya, sistem koordinat juga memadukan konsep aljabar dengan geometri. Nah, secara grafis, objek-objek seperti titik, garis, kurva, bidang dapat dikatakan sebagai hubungan antara titik pada sumbu X dengan titik pada sumbu Y. Nah, hubungan ini berupa aturan yang memenuhi karakter fungsi dan pula hanya berupa persamaan. Persamaannya yaitu Y sama dengan Fx. Nah, dalam persamaan parameter, kita tidak hanya melihat hubungan antara nilai X dan nilai Y saja, namun nilai-nilai X juga dinyatakan sebagai fungsi yang terikat pada suatu parameter baru. Nah, demikian pula dengan nilai-nilai Y, juga dinyatakan sebagai fungsi lain yang terikat pada suatu parameter baru yang sama. Nah, umumnya notasi parameter yang digunakan yaitu parameter T dengan nilai X dinyatakan sebagai X sama dengan Ft, kemudian Y dinyatakan sebagai Y sama dengan Gt. Nah, selanjutnya masuk pada pertanyaan yang kedua, yaitu jelaskan konsep dasar transformasi persamaan dasar dari garis lurus ke dalam persamaan parametriksnya. Jadi untuk persamaan parametriks itu dapat dinyatakan X sama dengan Ft sama dengan X1 ditambah delta X dikali T. Kemudian Y-nya Y sama dengan Gt sama dengan Y1 tambah delta Y dikali T. Nah, hubungan nilai X dan nilai Y tadi dapat dipertemukan oleh parameter T, sehingga X sama dengan X1 tambah delta X dikali T. Nah, T-nya sama dengan X dikurang X1 per delta X. Kemudian untuk Y sama dengan Y1 tambah delta Y dikali T. Sehingga T-nya Y kurang Y1 per delta Y. Nah, sehingga diperoleh delta X sama dengan X dikurang X1, delta Y sama dengan Y dikurang Y1. Untuk persamaan parametriks pada lingkaran itu persamaannya yaitu X sama dengan min A tambah R cos T, Y sama dengan min B tambah R sin T. Nah, itu untuk persamaan pada lingkaran. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan konsep dasar dan bentuk transformasi persamaan dasar dari parabola ke persamaan parametriksnya. Selanjutnya kita masuk pada pertanyaan yang ketiga, yaitu jelaskan konsep dasar dan bentuk transformasi persamaan dasar dari lingkaran ke dalam persamaan parametriksnya. Dari segitiga siku-siku yang ada pada lingkaran, apabila kita membuat lingkaran di segitiga siku-siku, maka fungsi-fungsi trigonometri yang menyatakan hubungan antara sisi alas atau mendatar, sisi tinggi atau tegak, sisi miring, dan besar sudut dengan mengganti notasi besar sudut alfa menjadi notasi T. Misalnya kotangen T, misalnya cosecant T sama dengan X per R. Maksud saya cos T sama dengan X per R. X sama dengan R cos T. Kemudian sin T sama dengan Y per R. Y sama dengan R sin. Nah, fungsi X sama dengan R cos T dan Y sama dengan R sin T merupakan persamaan parameter lingkaran yang berpusat di 0,0, atau dengan kata lain, lingkaran yang memiliki persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, persamaan tersebut domain T berada di antara 0 lebih kecil dari atau sama dengan T lebih kecil dari atau sama dengan 2pi. Nah, sedangkan untuk jika persamaan lingkaran diberikan dalam bentuk
X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0, di mana A-nya min 2, B-nya sama dengan min 2 beta, C-nya sama dengan alfa tambah beta alfa kuadrat tambah beta kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, diperoleh alfa sama dengan min A per 2, beta kemudian beta sama dengan B per 2, kemudian R sama dengan akar A kuadrat tambah beta B kuadrat sama dengan C. Maka persamaan parametriksnya dapat ditulis dengan X sama dengan min A tambah R cos T, Y sama dengan min B tambah R sin T. Nah, itulah tadi transformasi dari persamaan dasar lingkaran ke dalam persamaan parametriksnya. Selanjutnya pada pertanyaan yang keempat, yaitu jelaskan konsep dasar dari bentuk transformasi persamaan dasar dari parabola ke persamaan parametriknya. Nah, selanjutnya untuk yang parabola, seperti kita ketahui bahwa untuk persamaan parabola itu X kuadrat sama dengan 4PY. Nah, melalui persamaan kuadrat tersebut dapat dituliskan kembali ke dalam bentuk Y sama dengan 1/P 4P X kuadrat. Nah, bentuk ini diimplementasikan sebagai suatu fungsi dengan variabel tak bebas Y. Nah, kemudian pembentukannya dapat dilakukan dengan memandang X sebagai fungsi identitas atau satuan terhadap parameter T. Dengan ini, parameter T dapat menggantikan variabel bebas X, sehingga parameter T dapat menjadi suatu variabel bebas terhadap Y juga dalam bentuk persamaan kuadrat seperti kuadrat. Misalnya X sama dengan T, Y sama dengan 1/4 T kuadrat. Tapi jika X dan T akan dinyatakan sebagai hubungan linear, maka bentuk persamaan parameter Y juga akan ikut bertransformasi. Misal dipilih X sama dengan 2PT. Nah, X sama dengan 2PT, Y sama dengan 1/4P dikali 2PT kuadrat. Nah, Y sama dengan 4P kuadrat per 4P T kuadrat. Nah, Y sama dengan PT kuadrat. Dari proses tersebut diperoleh bahwa jika diberikan persamaan parabola X kuadrat sama dengan 4PY, maka persamaan parameternya dapat dinyatakan dengan X sama dengan 2PT, Y sama dengan PT kuadrat. Selanjutnya masuk pada pertanyaan yang kelima, yaitu jelaskan konsep dasar dan bentuk transformasi persamaan dasar dari elips ke dalam persamaan parametriksnya. Nah, untuk persamaan elips, yaitu X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Persamaan parameternya yaitu X sama dengan A cos T, Y sama dengan B sin T, di mana T berada di antara 0 kurang dari atau sama dengan T, kurang dari atau sama dengan 2pi. Nah, ini untuk elips yang standar. Selanjutnya untuk elips yang tipe tak standar, yaitu X dikurang alfa kuadrat per A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Sehingga bentuk persamaan parameternya X sama dengan A tambah yaitu alfa tambah A cos T, Y sama dengan beta B sin T. Nah, itulah tadi transformasi persamaan dasar elips ke dalam persamaan parametriksnya. Selanjutnya kita masuk pada soal terakhir, yaitu jelaskan konsep dasar dan bentuk transformasi persamaan dasar dari hiperbola ke dalam persamaan parametriksnya. Jadi untuk persamaan hiperbola yang standar, bentuk persamaannya yaitu X kuadrat per
alfa A kuadrat dikurang Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Sehingga persamaan parameternya dapat dinyatakan dengan X sama dengan kurang lebih A cos T, Y sama dengan kurang lebih B sin T. Nah, di mana T berada di antara 0 kurang dari atau sama dengan T kurang dari atau sama dengan 2pi. Selanjutnya untuk tipe elips tak standar yang berpusat di alfa, beta dalam hal ini dinyatakan dalam X kurang A kuadrat per A kuadrat dikurang Y kurang B kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Sehingga memiliki bentuk persamaan parameter yaitu X sama dengan A kurang lebih. Jadi untuk X-nya sama dengan alfa plus minus A cos HT, Y sama dengan beta plus minus B sin HT. Ya, itulah tadi beberapa butiran-butiran pertanyaan. Jadi itulah tadi beberapa butir-butir pertanyaan dalam kisi-kisi ujian akhir semester geometri analitik bidang. Mohon maaf atas semua kekurangan yang ada dalam video ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.